Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tanaman di hutan lebat bisa tumbuh sangat subur tanpa ada satu orang pun yang datang untuk menyiramkan pupuk kimia ke sana? Mari kita berhenti sejenak dan pikirkan hal ini. Jutaan orang saat ini menghabiskan uang hasil jerih payah mereka hanya untuk membeli pupuk buatan pabrik, padahal alam sudah menyediakan sistem yang jauh lebih canggih dan sepenuhnya gratis. Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar yang sering disembunyikan oleh industri pertanian modern. Kita akan membahas rahasia tanah hidup. Saya berjanji, setelah Anda selesai menonton video ini, cara Anda melihat kotoran di kebun Anda akan berubah 100%. Anda tidak hanya akan menghemat banyak uang, tetapi Anda juga akan belajar persis apa yang harus diletakkan di dalam tanah agar hasil panen Anda melonjak menjadi 2 kali lipat tanpa setetes pun pupuk kimia. Terdengar mustahil? Banyak orang menganggap tanah hanyalah tempat menancapkan akar tanaman. Itu adalah kesalahan fatal pertama. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang akan membuat Anda segera berlari ke kebun setelah video ini berakhir. Jadi, apakah Anda tim pupuk kimia atau tim organik alami? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar sekarang. Dan mari kita buktikan metode mana yang sebenarnya menjadi juara sesungguhnya. Sebelum kita masuk ke bahan ajaib apa saja yang harus Anda berikan ke tanah, kita perlu mundur sejenak untuk memahami konteks sejarahnya. Selama ratusan ribu tahun, bumi ini menumbuhkan tanaman raksasa, buah-buahan manis, dan sayuran liar murni mengandalkan siklus alam. Daun berguguran, hewan meninggalkan kotoran, organisme mati, dan semuanya membusuk kembali menjadi nutrisi. Namun, pada pertengahan abad ke-20, manusia mulai menemukan pupuk sintetis. Pada awalnya, ini terlihat seperti keajaiban. Tanaman tumbuh cepat dan besar. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kita mulai melihat harga yang harus dibayar. Tanah yang terus-menerus disiram bahan kimia buatan lama-kelamaan menjadi kering, keras, dan mati. Mikroorganisme berharga di dalam tanah musnah. Petani terpaksa menggunakan lebih banyak bahan kimia setiap tahun hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Ini adalah lingkaran setan yang merusak struktur bumi kita. Konsep tanah hidup hadir untuk memutus rantai buruk tersebut. Tanah hidup berarti kita mengembalikan kehidupan mikroba, bakteri baik, jamur, dan serangga ke dalam tanah kita. Kita tidak lagi memberi makan tanaman kita secara langsung. Konsep utamanya adalah kita memberi makan tanah dan kemudian tanah yang sangat sehat tersebut akan memberi makan tanaman kita dengan nutrisi yang sempurna. Mari kita pelajari bagaimana kita bisa menghidupkan kembali tanah kita tercinta ini. Mari kita mulai dengan blok pertama kita yang sangat penting, yaitu memahami siapa sebenarnya pekerja keras di kebun Anda. Jika Anda ingin tanah yang hidup, Anda harus mengundang pekerja-pekerja kecil ini. Saya berbicara tentang mikroorganisme tanah. Di dalam 1 sendok teh tanah yang sehat dan hidup, terdapat lebih banyak organisme daripada jumlah seluruh manusia di planet bumi ini. Ya, Anda mendengarnya dengan sangat tepat. Miliaran bakteri, jamur mikroskopis, dan serangga kecil sedang bekerja tanpa henti siang dan malam. Mereka adalah pabrik pupuk alami Anda yang tidak pernah meminta hari libur. Sebagai contoh nyata, bayangkan mereka seperti koki di restoran mewah. Akar tanaman tidak bisa langsung memakan daun kering atau ranting. Sama seperti kita tidak bisa makan beras mentah. Mikroorganisme inilah yang memasak bahan organik kasar tersebut dan mengubahnya menjadi bentuk cair yang siap dihisap oleh akar tanaman. Mitos yang beredar luas mengatakan bahwa kita harus mensterilkan tanah agar bebas dari kuman. Ini sangat keliru. Semakin banyak kehidupan di dalam tanah Anda, semakin kuat tanaman Anda melawan penyakit. Mulai sekarang, berhentilah melihat tanah hanya sebagai kotoran yang benda mati. Anggaplah tanah sebagai sebuah kota metropolis metropolitan yang sangat sibuk. Dan tugas Anda
hanyalah menyediakan bahan makanan mentah yang baik untuk para penduduk kecil kota tersebut. Langkah selanjutnya adalah memberikan karbon sebagai sumber energi utama. Apa itu karbon dalam dunia berkebun? Sederhananya, ini adalah semua materi organik kering berwarna coklat. Salah satu hadiah gratis terbaik dari alam adalah daun kering yang berguguran di halaman Anda. Banyak orang justru menyapu daun-daun kering ini, memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam, dan membuangnya ke tempat sampah, atau lebih buruk lagi, membakarnya. Padahal, tindakan itu sama saja dengan membuang uang sungguhan. Daun kering yang membusuk adalah pembentuk humus yang sangat luar biasa. Mari ambil contoh sederhana. Jika Anda mengumpulkan daun kering dan menumpuknya di bawah pohon buah atau di atas hamparan sayuran Anda, dalam beberapa bulan bagian bawah daun itu akan berubah menjadi remahan hitam yang wangi seperti tanah hutan. Ada mitos bahwa daun kering akan membuat kebun terlihat berantakan dan mengundang hama buruk. Kenyataannya, lapisan daun kering bertindak sebagai selimut pelindung. Selimut ini menjaga kelembapan air agar tidak cepat menguap oleh terik matahari, menekan pertumbuhan rumput liar yang mengganggu, dan pelan-pelan terurai menjadi makanan lezat bagi cacing tanah. Jadi, mulai besok berhentilah membuang daun kering Anda. Simpan mereka seperti Anda menyimpan emas yang sangat berharga. Sekarang kita beralih ke nitrogen segar, yang sering kita sebut sebagai materi hijau. Sumber terbaik untuk ini bisa Anda temukan tidak jauh dari kebun, yaitu tepat di dalam dapur Anda sendiri. Ya, kita berbicara tentang sisa potongan sayur dan kulit buah. Setiap kali Anda memotong wortel, mengupas kentang, atau menyisakan daun selada yang layu, Anda memegang bahan baku penyubur tanaman yang sangat manjur. Sisa dapur basah ini sangat kaya akan nitrogen, vitamin, dan enzim yang meledakkan populasi bakteri baik di dalam tanah. Sebagai contoh, ilustrasi yang bagus, bayangkan Anda mengubur sisa sayuran dapur ini di parit kecil di antara barisan tanaman tomat Anda. Dalam waktu beberapa minggu saja, cacing tanah akan datang berbondong-bondong mengadakan pesta besar di sana, meninggalkan kotoran cacing yang merupakan pupuk terbaik di dunia. Banyak orang percaya mitos bahwa membuang sisa makanan langsung ke kebun hanya akan mengundang tikus dan bau busuk yang menyengat. Rahasianya adalah bagaimana cara Anda meletakkannya. Jangan biarkan sisa dapur terbuka di atas permukaan tanah. Gali lubang sedalam 2 jengkal tangan Anda, masukkan sisa dapur, lalu tutup kembali dengan tanah yang tebal atau daun kering. Bau busuk tidak akan muncul, hama tidak akan datang, dan tanaman Anda akan bersorak kegirangan menerima nutrisi super segar ini. Mari kita bahas satu bahan sisa dapur yang pantas mendapatkan panggungnya sendiri, yaitu ampas kopi. Bagi Anda yang suka minum kopi setiap pagi, selamat, Anda baru saja menemukan sumber keajaiban untuk kebun Anda. Setelah Anda menyeduh kopi, bubuk hitam yang tersisa itu adalah gudang nutrisi yang luar biasa, terutama sangat kaya akan nitrogen tingkat tinggi. Ampas kopi membantu memperbaiki struktur fisik tanah, membuatnya lebih gembur, dan mampu menahan air seperti spons ajaib. Sebagai contoh penggunaannya, Anda bisa mendatangi warung kopi atau kafe di sekitar rumah Anda. Minta mereka untuk menyimpan ampas kopinya untuk Anda. Biasanya, mereka akan sangat senang memberikannya secara gratis, karena itu mengurangi tumpukan sampah mereka. Anda bisa membawa pulang berember-ember ampas kopi dan menaburkannya di permukaan tanah kebun Anda. Ada mitos yang cukup terkenal yang menyebutkan bahwa ampas kopi akan membuat tanah Anda menjadi sangat asam sehingga membunuh tanaman. Fakta sebenarnya adalah rasa asam pada kopi sebagian besar sudah ikut larut ke dalam minuman yang Anda minum di cangkir. Ampas yang tersisa memiliki tingkat keasaman yang hampir netral, sangat aman untuk sebagian besar jenis tanaman. Selain itu,
Tekstur kasarnya sangat tidak disukai oleh siput telanjang dan bekicot pengganggu. Jadi, ini adalah pupuk sekaligus pelindung yang sempurna. Lalu bagaimana dengan kulit pisang? Ini adalah rahasia luar biasa berikutnya untuk melipat gandakan panen Anda. Ketika tanaman sayur atau buah Anda mulai memasuki masa berbunga, mereka sangat haus akan satu mineral khusus, yaitu kalium. Kalium inilah yang bertanggung jawab untuk memastikan bunga tidak rontok dan buah bisa tumbuh besar, manis, serta memiliki warna yang cerah. Nah, kulit pisang adalah salah satu sumber kalium organik tertinggi yang bisa Anda temukan secara gratis. Bayangkan ilustrasi ini. Tanaman tomat Anda sedang berbunga lebat, tetapi seringkali bunganya rontok sebelum menjadi buah. Cobalah untuk memotong kecil-kecil kulit pisang sisa camilan Anda. Anda bisa menguburnya dangkal di sekitar akar tanaman tomat tersebut. Saat kulit pisang itu perlahan hancur, ia melepaskan aliran kalium yang stabil langsung ke mulut akar. Cara lain yang sangat populer dan sangat mudah adalah dengan membuat teh kulit pisang. Cukup rendam beberapa kulit pisang utuh di dalam toples berisi air bersih selama 2 atau 3 hari. Air tersebut akan berubah warna menjadi keruh dan kaya nutrisi. Anda bisa langsung menyiramkan air ajaib ini ke pangkal tanaman Anda. Ini jauh lebih aman dan lebih murah daripada membeli pupuk cair pabrik yang dibungkus botol plastik di toko pertanian. Bahan ajaib kelima yang harus ada di dalam tanah hidup Anda adalah cangkang telur. Jika Anda sering membuat telur dadar untuk sarapan, mulailah mengumpulkan cangkangnya dari sekarang. Cangkang telur hampir seluruhnya terbuat dari kalsium karbonat. Mengapa tanaman butuh kalsium? Kalsium membangun dinding sel tanaman yang kuat, sama seperti kalsium membangun tulang yang kuat di dalam tubuh manusia kita. Tanpa kalsium yang cukup, tanaman seperti tomat, paprika, dan terong akan mengalami penyakit mengerikan di mana bagian bawah buahnya menjadi busuk dan berwarna hitam, tepat sebelum buah itu matang. Sebagai contoh nyata, banyak pekebun pemula yang panik saat melihat separuh tomat mereka menghitam dan langsung menyemprotkan pestisida racun. Padahal itu bukan karena serangga, melainkan karena tanahnya kelaparan kalsium. Untuk menghindari mitos bahwa menaruh cangkang telur utuh sudah cukup, Anda harus tahu cara yang benar. Cangkang telur utuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai di dalam tanah. Rahasianya adalah mencucinya hingga bersih, menjemurnya di bawah matahari hingga sangat kering dan renyah, lalu menumbuknya atau menghaluskannya menggunakan blender sampai menjadi bubuk halus seperti tepung. Taburkan bubuk cangkang telur ini di dasar lubang tanam saat Anda pertama kali memindahkan bibit ke kebun. Hasilnya sungguh akan membuat Anda takjub. Mari kita melangkah lebih jauh ke sesuatu yang sering ditemukan di halaman belakang atau tungku perapian, yaitu abu kayu. Namun, dengarkan baik-baik, ini sangat penting. Kita hanya berbicara tentang abu murni dari sisa pembakaran kayu, ranting, atau dedaunan alami. Abu kayu adalah suplemen super yang kaya akan kalsium, kalium, dan berbagai mineral berharga lainnya. Abu kayu memiliki sifat basa yang kuat, yang berarti ini adalah penawar yang sangat sempurna jika tanah di kebun Anda terlalu asam akibat hujan lebat yang terus-menerus. Sebagai sebuah contoh yang brilian, bayangkan tanah yang asam seperti perut yang sedang sakit maag. Akar tanaman tidak bisa menyerap makanan meskipun makanannya ada di sana. Menaburkan sedikit abu kayu secara tipis seperti memberi obat penawar rasa sakit sehingga akar bisa makan dengan normal kembali. Namun kita harus membantah sebuah mitos besar di sini. Jangan pernah menggunakan abu sisa pembakaran sampah plastik, kayu yang sudah dicat, atau sisa arang hitam dari panggangan daging yang penuh minyak. Bahan-bahan tersebut mengandung racun mematikan dan bahan kimia berat yang akan langsung membunuh kehidupan di dalam tanah Anda.
Gunakan abu kayu alami ini dengan sangat hemat. Taburkan seperti Anda menaburkan lada hitam di atas makanan, jangan terlalu tebal. Tanah hidup Anda akan sangat berterima kasih atas tambahan mineral purba ini. Satu lagi, sumber nutrisi gratis yang sering dibuang orang adalah potongan rumput segar. Saat Anda memotong rumput di halaman depan rumah, apa yang Anda lakukan dengan sisa potongannya? Kebanyakan orang akan menumpuknya begitu saja di sudut jalan untuk diangkut truk sampah. Padahal, potongan rumput muda yang segar itu sangat padat akan nitrogen dan air. Ini adalah makanan instan yang sangat disukai oleh bakteri pengurai di dalam tanah Anda. Salah satu ilustrasi yang luar biasa adalah menggunakan potongan rumput ini sebagai mulsa atau selimut tanah pelindung. Taburkan potongan rumput tipis-tipis di sekitar tanaman cabai atau bayam Anda. Saat rumput itu perlahan mengering dan menyusut di bawah sinar matahari, ia akan melepaskan nitrogen perlahan-lahan ke bawah tanah. Namun, berhati-hatilah dengan mitos bahwa menumpuk rumput segar dalam jumlah tebal sekaligus itu baik. Jika Anda menumpuk rumput hijau terlalu tebal, rumput itu akan memadat, kekurangan oksigen, dan berubah menjadi tumpukan berlendir yang sangat panas dan berbau amonia tajam yang bisa membakar batang tanaman Anda. Rahasianya selalu pada lapisan yang tipis dan membiarkannya mengering secara alami menjadi coklat. Dengan cara ini, Anda memberi nutrisi, menjaga kelembapan, dan menghalangi rumput liar tumbuh kembali, semuanya dengan satu bahan gratis. Kita tidak bisa membahas rahasia tanah hidup tanpa membicarakan pupuk kandang atau kotoran hewan peliharaan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, atau ayam. Selama berabad-abad, ini adalah senjata rahasia utama para petani tradisional di seluruh dunia. Kotoran hewan tidak hanya memberikan nutrisi nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat lengkap, tetapi yang paling penting mereka menambahkan volume bahan organik besar yang memperbaiki tekstur tanah. Tanah liat yang keras bisa menjadi gembur, dan tanah pasir yang gersang bisa menahan air lebih baik berkat pupuk kandang. Contoh klasiknya adalah saat Anda mencampurkan pupuk kandang yang sudah matang ke dalam hamparan kebun Anda 1 bulan sebelum musim tanam dimulai. Namun, ada mitos sangat berbahaya yang beredar bahwa semakin segar kotoran hewan, semakin kuat dan bagus efeknya untuk tanaman. Ini adalah kesalahan besar yang bisa membunuh kebun Anda dalam semalam. Kotoran hewan yang masih segar atau basah sangat panas karena proses kimia yang aktif dan memiliki kadar amonia yang sangat tinggi. Jika menempel pada akar tanaman, akar itu akan hangus terbakar seketika. Kotoran juga mungkin mengandung benih gulma yang masih hidup. Oleh karena itu, rahasia mutlaknya adalah hanya meletakkan kotoran hewan yang sudah dikomposkan atau didiamkan berbulan-bulan hingga warnanya hitam, teksturnya hancur seperti tanah, dan baunya tidak lagi menyengat. Pernahkah Anda membayangkan bahwa kotak kardus bekas paket belanjaan daring Anda bisa membuat panen menjadi 2 kali lipat? Kedengarannya sangat aneh, bukan? Kardus polos dan kertas koran yang tidak mengkilap adalah sumber karbon luar biasa yang sangat disukai oleh cacing tanah dan jamur pelapuk kayu. Bahan ini terbuat dari serat pohon murni. Untuk menggambarkan kekuatan kardus ini, bayangkan metode berkebun yang disebut taman lasannya. Alih-alih mencangkul tanah yang penuh rumput liar sampai punggung, Anda sakit, Anda cukup meletakkan lembaran kardus lebar langsung di atas rumput liar tersebut. Kardus akan memblokir 100% sinar matahari, membunuh gulma di bawahnya tanpa bahan kimia racun herbisida. Kemudian, di atas kardus itu, Anda tumpuk kompos dan tanah yang baik. Seiring berjalannya waktu, kardus di bagian bawah akan membusuk dan hancur menyatu dengan bumi, mengundang ribuan cacing tanah untuk naik ke permukaan dan mengolah tanah di sekitarnya secara gratis. Mitos yang harus diluruskan adalah semua kertas aman. Tidak semua kertas aman untuk tanah. Hindari kertas majalah yang sangat mengkilap dan licin.
atau kardus dengan banyak lapisan tinta warna-warni plastik. Gunakan kardus berwarna coklat polos, lepaskan semua selotip plastiknya, basahi dengan air agar lembab, dan letakkan sebagai fondasi dasar kebun yang subur. Jika Anda tinggal tidak terlalu jauh dari daerah pesisir pantai, Anda memiliki akses ke salah satu rahasia terbaik dunia pertanian kuno, yaitu rumput laut. Banyak orang belum menyadari bahwa rumput laut adalah kapsul multivitamin paling lengkap yang bisa Anda berikan kepada tanah. Berbeda dengan bahan dari darat, rumput laut menyerap puluhan mineral langka dan elemen jejak dari dalam lautan dalam yang hampir tidak pernah ditemukan lagi di tanah kebun biasa yang sudah kelelahan. Sebagai contoh yang sangat mengesankan, petani kentang di beberapa pulau pesisir secara rutin memanen rumput laut basah yang terdampar di pasir, lalu membenamkannya langsung ke parit ladang mereka. Kentang yang dihasilkan bukan hanya jauh lebih besar, tetapi juga memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap penyakit jamur perusak daun. Banyak yang percaya pada mitos bahwa rumput laut akan membawa terlalu banyak garam yang mematikan tanaman sayuran. Untuk mengatasi ini sungguh sangat mudah. Jika Anda mengambil rumput laut segar dari pantai, cukup bentangkan di jalan masuk rumah Anda dan biarkan tersiram air hujan segar beberapa kali, atau semprot dengan selang air untuk mencuci kelebihan garam di permukaannya. Setelah itu, rumput laut siap dimasukkan ke dalam tanah, di mana ia akan langsung terurai tanpa sisa dan memberikan nutrisi ajaib laut ke kebun Anda. Mari kita bicarakan rahasia besar lain yang tersembunyi di tempat sampah dapur Anda, yaitu sisa potongan ikan. Jika Anda membeli ikan segar utuh, Anda pasti memiliki kepala ikan, tulang, ekor, dan sisik yang tersisa. Ini adalah tambang emas murni berupa fosfor dan kalsium yang sangat kuat untuk tanah Anda. Fosfor adalah kunci utama agar tanaman bisa memiliki sistem akar yang dalam dan kuat, serta menghasilkan bunga yang mekar dengan sangat spektakuler. Dalam tradisi kuno penduduk asli Amerika, ada ilustrasi luar biasa di mana mereka selalu mengubur satu ekor ikan kecil atau sisa kepala ikan di dalam lubang yang sama, persis saat mereka menanam benih jagung. Hasilnya adalah batang jagung tumbuh tinggi, menjulang menembus langit dengan tongkol jagung yang luar biasa padat. Namun, kita harus membongkar satu mitos atau ketakutan umum. Orang takut mengubur ikan akan mengundang kucing liar atau anjing tetangga untuk menggali kebun. Rahasia agar ini berhasil tanpa bencana adalah kedalaman. Anda harus menggali lubang yang cukup dalam, minimal sedalam siku lengan Anda. Masukkan sisa ikan di dasar lubang tersebut, tutup dengan lapisan tebal tanah dan kompos, lalu tanam bibit sayuran Anda di atasnya. Cacing dan mikroba di bawah sana akan segera menghancurkan sisa ikan tersebut menjadi nutrisi cair sebelum binatang apapun bisa mencium aromanya dari permukaan. Bagaimana jika kita membuat sebuah ramuan minuman energi super kuat, tetapi bukan untuk Anda minum, melainkan untuk disiram ke tanah? Selamat datang di dunia teh kompos yang ajaib. Ini adalah cairan emas murni bagi pekebun organik sejati. Membuat teh kompos pada dasarnya adalah proses mengalihkan miliaran bakteri baik dari sejumlah kecil kompos menjadi populasi yang sangat masif di dalam seember air bersuhu ruangan. Ilustrasinya seperti ini. Anda memiliki segenggam kompos matang yang wangi. Anda bungkus kompos itu ke dalam kain tipis dan merendamnya ke dalam ember berisi air bersih, layaknya Anda menyeduh teh celup raksasa. Anda lalu menambahkan sedikit gula merah cair pekat atau molase sebagai makanan bagi bakteri tersebut. Biarkan selama 2 hari sambil terus diaduk agar udara masuk. Dalam waktu 48 jam, air bening itu berubah menjadi ramuan coklat berbuih yang penuh sesak dengan miliaran pahlawan mikroba super aktif. Mitosnya adalah air cucian beras biasa, sama baiknya dengan teh kompos. Walau air beras itu lumayan bagus,
Teh kompos yang diseduh dengan oksigen ini memiliki kekuatan ratusan kali lipat lebih dahsyat. Menyiramkan teh kompos cair ini langsung ke tanah akan secara instan menghidupkan kembali hamparan tanah yang kusam dan keras, membuat tanaman sakit kembali hijau segar dan berdiri tegak menantang matahari dalam hitungan hari saja. Blog berikutnya ini mungkin terdengar seperti cerita dari film fiksi ilmiah, tetapi ini adalah fakta mutlak di bawah tanah yang wajib Anda ketahui. Mari kita kenalan dengan jamur mycorrhiza. Bayangkan jamur ini sebagai jaringan kabel internet super cepat di dalam tanah yang menghubungkan semua akar tanaman. Jamur mycorrhiza menempel dan masuk sedikit ke dalam ujung akar tanaman sayur Anda. Dari titik itu, jamur tersebut memanjangkan benang-benang putih halus miliknya menyebar ke seluruh penjuru tanah, menjangkau area yang tidak akan pernah bisa diraih oleh akar tanaman itu sendiri. Sebagai ilustrasi simbiosis yang menakjubkan, tanaman Anda menghasilkan cairan gula melalui daunnya yang terkena sinar matahari, lalu mengirimkannya ke bawah untuk memberi makan jamur ini. Sebagai balasannya, jamur yang kelaparan itu menambang air tersembunyi dan mineral fosfor dari celah batu terkecil, lalu menyuapkannya langsung ke akar tanaman Anda. Hubungan kerjasama ini begitu hebat sehingga tanaman dengan jamur mycorrhiza bisa selamat dari musim kemarau panjang yang mematikan. Mitos fatal dari pertanian kimia adalah bahwa semua jamur di kebun adalah musuh yang membawa penyakit busuk. Itu adalah dusta besar. Ketika Anda menyiramkan cairan fungisida racun pembasmi jamur buatan pabrik ke tanah Anda justru membunuh sekutu paling berharga yang bisa meningkatkan panen Anda secara dramatis. Kita tidak mungkin membicarakan tanah hidup tanpa memberikan penghormatan kepada raja tanah yang sesungguhnya, yaitu cacing tanah. Charles Darwin pernah berkata bahwa cacing tanah adalah traktor alami bajak paling efisien yang pernah ada di muka bumi ini. Mereka bekerja 24 jam sehari tanpa minta bayaran uang sepeser pun. Cacing memakan sisa-sisa daun busuk, tanah kasar, dan mineral padat. Lalu keajaiban terjadi di dalam perut mereka. Apa yang keluar dari bagian belakang tubuh cacing, yang sering kita sebut sebagai kotoran cacing atau casting, adalah materi yang 5 kali lebih kaya akan nitrogen, 7 kali lebih kaya fosfor, dan 11 kali lebih kaya kalium dibandingkan lapisan tanah paling atas biasa. Bayangkan cacing ini sebagai pekerja pabrik pupuk premium. Jika Anda bisa mengundang cacing ke kebun Anda dengan meletakkan banyak daun basah dan sisa sayur busuk sebagai makanan mereka, mereka akan membuat terowongan tak terhingga jumlahnya yang membuat tanah super gembur, sehingga akar sayuran bisa bernapas lega. Mitos yang menyedihkan adalah banyak orang justru geli melihat cacing dan membuangnya ke jalanan yang panas. Mulai detik ini, jika Anda menggali tanah dan melihat cacing tanah meronta-ronta gembira, tersenyumlah lebar-lebar, karena itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa Anda memiliki tanah hidup yang siap memuntahkan hasil panen luar biasa besar. Mari kita bahas sebuah strategi rahasia para petani juara dunia yang dinamakan pupuk hijau atau tanaman penutup tanah. Banyak orang berpikir bahwa jika sebuah lahan selesai dipanen sayurannya, tanah tersebut harus dibiarkan kosong, gundul, dan bersih dari tanaman apapun sampai musim tanam berikutnya tiba. Ini adalah kesalahan besar yang membuat tanah mati kepanasan dan terbawa air hujan lebat. Rahasianya adalah tidak pernah membiarkan tanah terbuka telanjang bulat. Sebagai contoh nyata, segera setelah Anda memanen jagung atau kubis, tanamlah jenis tanaman kacang-kacangan kecil, seperti kacang hijau atau semanggi, di lahan kosong tersebut secara merata. Mengapa kacang-kacangan? Karena tanaman jenis ini memiliki kekuatan ajaib menarik gas nitrogen bebas langsung dari udara kosong dan menyimpannya di dalam bintil akar mungil mereka di bawah tanah. Mitosnya adalah tanaman baru ini akan mencuri sisa makanan di tanah.
Kenyataannya, mereka justru menyuntikkan makanan baru. Tepat sebelum tanaman kacang ini mulai berbunga besar, Anda pangkas habis semuanya dan biarkan batang serta daun hijaunya jatuh menutupi permukaan tanah. Dalam waktu singkat, hamparan hijau itu akan membusuk lebur ke bumi, melepaskan cadangan nitrogen raksasa yang siap dihisap oleh bibit sayuran besar Anda berikutnya. Inilah yang disebut menghasilkan pupuk ajaib tepat di tempat jatuhnya. Satu lagi bahan luar biasa yang mungkin tidak pernah Anda duga bisa digunakan di luar kamar mandi adalah garam Epsom. Ya, bubuk kristal putih yang sering digunakan orang untuk berendam menghilangkan pegal otot ini adalah rahasia untuk tanaman paprika, tomat, dan mawar yang sangat spektakuler warnanya. Garam Epsom secara ilmiah disebut magnesium sulfat murni. Magnesium adalah komponen penyusun utama inti dari klorofil hijau di daun, persis seperti zat besi adalah penyusun utama darah merah manusia. Tanpa magnesium yang berlimpah, daun bagian bawah tanaman Anda akan berubah menjadi kuning pucat yang menyedihkan dengan urat hijau yang menonjol. Ilustrasinya sangat sederhana. Campurkan 1 sendok makan garam Epsom murni ke dalam 4 liter air bersih dan siramkan pada akar bibit atau semprotkan halus langsung pada dedaunan hijau. Dalam hitungan minggu, tanaman yang kuning pucat tadi akan meledak hijau gelap yang sangat subur. Mitos yang membuat orang ragu adalah karena namanya mengandung kata garam, mereka mengira ini sama bahayanya dengan garam dapur biasa yang rasanya asin pembunuh akar. Ini sangat keliru. Garam Epsom sama sekali tidak mengandung natrium pembuat asin yang berbahaya itu. Bahan ini sepenuhnya alami dan merupakan ledakan energi mineral segar yang aman yang sangat disukai oleh tanah yang sehat. Ini mungkin terdengar sedikit aneh pada awalnya, tetapi ini benar-benar berhasil luar biasa. Kita akan membahas tentang rambut manusia dan bulu hewan peliharaan Anda. Tahukah Anda bahwa rambut tersusun rapat dari protein khusus bernama keratin yang mengandung tingkat nitrogen alami yang sangat tinggi, seringkali bahkan jauh lebih tinggi daripada pupuk kandang sapi terbaik sekalipun. Jadi, saat Anda memotong rambut di rumah atau menyisir bulu kucing dan anjing kesayangan Anda yang rontok lebat, jangan langsung membuang gumpalan bulu itu ke keranjang sampah plastik. Sebagai ilustrasi betapa bergunanya hal ini, banyak pekebun pintar yang bekerja sama dengan tukang cukur rambut di sudut jalan, mengumpulkan sisa sapuan lantai dari tempat pangkas rambut tersebut dalam kantong besar. Rambut manusia yang dikubur di kebun akan terurai dengan sangat lambat namun pasti. Ini menciptakan efek luar biasa, seperti kapsul pupuk rilis lambat otomatis yang memberi asupan nitrogen konstan secara perlahan hingga setahun penuh lamanya ke tanah Anda. Mitos tambahan yang sangat menguntungkan adalah aroma dari rambut manusia belum dicuci atau bulu hewan pemangsa seperti anjing. Bila ditebarkan sedikit di perbatasan kebun, seringkali cukup kuat untuk menakut-nakuti hama liar seperti tikus kebun atau kelinci lapar yang ingin mencuri sayuran renyah Anda. Mari kita menjelajahi rahasia kuno yang berasal dari jantung hutan pedalaman Amazon, yaitu penambahan arang aktif atau yang dikenal dengan sebutan biochar pertanian. Ribuan tahun lalu, suku kuno di Amazon mengubah tanah hutan yang aslinya tipis, kuning dan miskin hara menjadi tanah hitam pekat sedalam beberapa meter yang subur luar biasa hingga hari ini. Rahasia yang mereka letakkan di dalam tanah adalah arang kayu bakar yang dihancurkan secara perlahan. Biochar ini bukanlah sembarang abu ringan, melainkan potongan keras arang karbon yang dipanggang lambat. Bayangkan sebuah bongkahan arang kecil di bawah mikroskop super canggih. Anda akan melihat jutaan lubang pori-pori mikroskopis kecil layaknya sarang lebah. Lubang-lubang ini berfungsi ganda sebagai apartemen mewah yang tak bisa hancur bagi bakteri, baik untuk tinggal dengan aman berlipat ganda, sekaligus berfungsi sebagai spons abadi
yang mengunci nutrisi cairan kompos agar tidak pernah tercuci hilang oleh hujan deras melanda. Mitosnya adalah Anda bisa memakai briket arang penjual sate keliling yang dicampur bensin murahan. Jangan pernah lakukan itu. Anda harus membuat biochar bersih alami dari sisa ranting kering, lalu merendam arang tersebut ke dalam teh kompos yang kaya agar menyerap nutrisi terlebih dahulu. Baru kemudian membenamkannya ke dalam tanah hidup Anda untuk keajaiban panen yang sangat awet. Blok terakhir kita ini adalah kunci utama dari semua rahasia yang telah kita bahas. Tanpa aturan emas ini, semua usaha Anda meletakkan bahan organik ke dalam tanah akan sia-sia dan hancur berantakan. Aturan emas itu adalah hentikan mencangkul dan membalik tanah secara agresif. Bayangkan tanah Anda yang hidup tadi sebagai sebuah kota bawah tanah yang sudah tertata dengan sangat rapi. Terowongan cacing membentang bagaikan jalan tol layang. Jamur mikoriza membentangkan kabel serat optik internet ke segala penjuru, dan struktur kelembapan telah stabil sempurna. Ketika Anda datang setiap bulan membawa cangkul besar tajam atau mesin pembajak membalik tanah dalam-dalam, Anda pada dasarnya menjatuhkan bom gempa bumi berkekuatan 9 skala Richter ke kota tenang tersebut. Semua jaring jamur hancur berkeping-keping, cacing-cacing malang terpotong mati tersayat, dan mikroba terseret ke permukaan mati terpanggang terik matahari. Mitos warisan bertahun-tahun mengatakan tanah butuh dicangkul agar gembur memecah gumpalan keras. Kenyataannya, alam menggemburkan tanah tidak dengan besi tajam, melainkan melalui kerja keras jutaan kehidupan akar dan cacing pelan-pelan. Metode kebun masa depan adalah metode tanpa olah tanah atau hamparan tumpuk lapisan di atas permukaan asli. Anda hanya perlu terus-menerus meletakkan kompos mulsa ke atas dan membiarkan para pekerja kecil di bawah kaki Anda yang melakukan semua pekerjaan, mencangkul menggemburkan tanah dengan sangat sempurna. Sungguh sebuah perjalanan luar biasa menembus misteri di bawah kaki kita, bukan? Inilah titik balik yang paling krusial. Sekarang Anda menyadari bahwa menanam sayur dan buah bukanlah tentang menyiramkan air campuran zat kimia ke atas hamparan debu yang benda mati. Rahasia panen melimpah ruah 2 kali lipat terletak pada satu kesadaran sederhana namun berdampak monumental, yaitu kita tidak pernah memberi makan tanaman kita, melainkan kita hanya memberi makan tanah kita. Dan tanah yang hidup penuh bakteri super, itulah yang akan memasak jamuan makan malam termewah untuk tanaman kita secara cuma-cuma. Dengan mulai menggunakan sisa daun kering, kulit pisang basi, ampas kopi sisa, hingga menjaga kota bawah tanah para cacing, agar tak tersentuh cangkul kasar, Anda secara langsung memutar balik waktu, menciptakan kepingan ekosistem hutan liar nan ajaib di halaman belakang rumah Anda. Terima kasih banyak telah menemani saya sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk segera menekan tombol suka jika informasi ini membuka wawasan Anda, berlangganan saluran kami, dan bagikan rahasia besar ini. Nah, sebelum Anda menutup video ini, saya punya satu pertanyaan yang wajib Anda jawab. Dari semua bahan gratis yang kita bahas hari ini, bahan apa yang paling ingin Anda kubur di kebun Anda besok pagi? Tulis jawaban Anda di kolom komentar sekarang juga. Dan mari kita berdiskusi seru di bawah sana.